Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan Ibu Sylvia. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti dan menyimak video kali ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi Al-Quran Hadis kelas 7 yang bab keempat. Materinya adalah sikap toleranku mewujudkan kedamaian. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah sebagai berikut. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, menyadari pentingnya sikap tasamuh. Yang kedua, memiliki sikap tasamuh sesuai isi kandungan Al-Kafirun, Al-Bayyinah, dan hadis tentang toleransi. Yang ketiga adalah memahami isi kandungan Al-Kafirun, Al-Bayyinah, serta hadis tentang toleransi. Yang keempat adalah menulis hadis tentang sikap tasamuh. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak ya apa itu pengertian toleran atau toleransi? Jadi, yang dimaksud dengan toleran atau toleransi adalah sikap atau sifat suka menenggang, menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian, pendapat, pandangan, dan kepercayaan seseorang yang berbeda atau berlainan dengan diri kita sendiri. Dan dalam konsep Islam, toleransi itu sering diartikan dengan tasamuh. Tasamuh itu berarti memberi kemudahan dalam menjalankan kewajiban ibadah. Dalam Al-Quran, banyak surah-surah ataupun ayat-ayat yang menjelaskan tentang sikap toleran. Salah satu di antaranya adalah surah Al-Kafirun dan surah Al-Bayyinah. Selain itu, ada juga hadis yang menjelaskan tentang sikap toleransi. Materi yang pertama adalah Al-Quran surah Al-Kafirun. Dalam surah Al-Kafirun dijelaskan bahwa kaum kafir Quraisy mengajak Rasulullah untuk menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun. Kemudian tahun berikutnya mereka bersedia untuk menyembah Allah dengan tuntunan Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah dengan tegas menolak dengan mengatakan, "Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu atau kaum kafir Quraisy juga tidak akan dengan ikhlas menyembah seperti yang mereka janjikan." Kemudian pada ayat terakhir semakin jelas ditunjukkan oleh Rasulullah dalam hal akidah bahwasanya dalam beribadah kita berhak untuk melaksanakan sesuai dengan tuntutan agama kita masing-masing, yaitu bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Materi yang kedua adalah surah Al-Bayyinah. Dalam surah Al-Bayyinah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sementara yang dimaksud dengan orang musyrik adalah para penyembah api dan berhala. Para mujahid mengatakan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai tampak jelas kebenaran di hadapan mereka, yaitu Muhammad dan Al-Quran yang beliau bacakan, yang sangat tegak, adil, lurus, dan tanpa adanya kesalahan sedikit pun karena berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dijelaskan balasan dan ganjaran bagi orang kafir ahlul kitab dan musyrik yang menolak kitab Allah yang diturunkan serta menentang nabi yang diutus Allah, maka tempat mereka adalah neraka jahanam. Selain itu, Allah juga menceritakan tentang keadaan orang-orang yang berbuat baik yang akan mendapatkan surga. Materi yang ketiga adalah hadis tentang toleransi, yang artinya adalah dari Ibnu Amir radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya.
Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan Allah, sehingga kehidupannya tidak akan lepas dari interaksi dengan orang lain. Dan dalam berinteraksi, perselisihan pasti ada. Maka berhati-hatilah dalam bersikap dan berbicara, dan saling menghargai perbedaan individu dan berusaha untuk melakukan perbuatan yang baik. Sekian materi yang dijelaskan mengenai sikap toleranku mewujudkan kedamaian. Semoga video kali ini bermanfaat bagi